Dari klarifikasi hingga penyidikan, dugaan ijazah palsu anggota DPRD Tubaba, Bandar Lampung, MT Jack News. Dugaan penggunaan ijazah palsu oleh anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tubaba, berinisial EF bukan perkara yang muncul secara tiba-tiba. Perkara ini melalui rangkaian proses panjang, mulai dari klarifikasi administrasi Dinas Pendidikan, pengaduan masyarakat, penyelidikan kepolisian, hingga akhirnya resmi naik ke tahap penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung. Rangkaian dokumen resmi yang diterima MT Jack News menunjukkan bahwa penanganan perkara tersebut berjalan bertahap dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Klarifikasi Dinas Pendidikan jadi titik awal. Jejak awal perkara ini bermula dari surat resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 3 April tahun 2024 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Surat tersebut memuat hasil verifikasi terhadap ijazah pendidikan kesetaraan paket C inisial EF yang dikeluarkan oleh PKBM Banjarbaru. Dalam surat itu, Dinas Pendidikan menyatakan bahwa nama yang bersangkutan tidak tercatat dalam sejumlah dokumen resmi, antara lain Dapodik, Daftar Nominasi Tetap, DNT, peserta ujian, Daftar Hadir UPK, Daftar Nilai, hingga SK Kelulusan Paket C Tahun Pelajaran 2021/2022. Selain itu, nomor seri ijazah DNPC 0274545 yang tercantum pada fotokopi ijazah tersebut diketahui merupakan nomor seri yang seharusnya diterbitkan atas nama peserta lain. Dinas Pendidikan juga menegaskan bahwa ijazah tersebut dikeluarkan di luar pengetahuan dan kewenangannya. Bahkan, nomor induk siswa nasional, NISN, yang tertera dinilai tidak sesuai ketentuan karena berjumlah 11 digit, sementara standar NISN hanya 10 digit. Temuan administratif ini kemudian menjadi dasar munculnya dugaan penggunaan ijazah yang tidak sah. Laporan masyarakat dan penyelidikan polisi. Seiring berjalannya waktu, dugaan tersebut dilaporkan oleh Komite Pemantau Pembangunan dan Hak Asasi Manusia, KPPHAM, kepada Polda Lampung pada Mei tahun 2025. Menindaklanjuti laporan itu, Ditreskrimsus Polda Lampung menerbitkan surat perintah penyelidikan dan mulai mengumpulkan bahan keterangan serta dokumen pendukung. Proses penyelidikan berlangsung selama beberapa bulan, termasuk penerbitan surat perintah lanjutan pada September tahun 2025. Polisi mendalami dugaan penggunaan ijazah paket C yang digunakan sebagai syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Status resmi naik ke tahap penyidikan. Hasil penyelidikan tersebut kemudian disampaikan secara resmi melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, SP2HP, tertanggal 25 November tahun 2025. Dalam surat itu, Ditreskrimsus Polda Lampung menyatakan bahwa perkara dugaan penggunaan ijazah palsu telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Tak berselang lama, pada tanggal 28 November tahun 2025, penyidik Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Lampung mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, kepada Kejaksaan Tinggi Lampung. SPDP tersebut menandai dimulainya proses penyidikan secara resmi dan menempatkan perkara ini dalam ranah pro justisia. Dalam SPDP itu, penyidik menguraikan identitas terlapor secara lengkap serta menjelaskan dugaan tindak pidana sistem pendidikan nasional berupa penggunaan ijazah paket C yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan 4 orang terkait memasuki tahap penyidikan. Penyidik Polda Lampung mulai memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Berdasarkan informasi yang diterima media ini, pemeriksaan berlangsung pada Selasa, tanggal 3 Februari tahun 2026, sejak siang hingga malam hari. Penyidik memeriksa 4 orang, masing-masing EF selaku anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, D selaku suami EF, FRK selaku Kepala TIU Margomulyo Kecamatan Tumijajar, serta NH selaku Kepala PKBM Banjarbaru. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan penggunaan ijazah serta mengurai peran masing-masing pihak dalam perkara yang kini telah resmi berada di tahap penyidikan. Polisi masih dalami perkara. Saat dikonfirmasi terkait perkembangan penanganan perkara, Kepala Bidang Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni menyampaikan bahwa pihaknya masih memerlukan waktu. Mohon waktu, ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp. Selasa, tanggal 3 Februari tahun 2026. Hingga berita ini diturunkan, kepolisian belum menyampaikan keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan maupun status hukum pihak-pihak yang telah diperiksa.
Meski demikian, penyidik memastikan proses penyidikan dugaan penggunaan ijazah tersebut terus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. MT Jack News akan terus memantau dan menyampaikan perkembangan perkara ini berdasarkan informasi resmi dari pihak kepolisian. Arif